Eh, Tadi Mas Kafid hadir di mata kuliah tadi yang sebelumnya, Iya. atau tidak? Pasti masih belum bangun ya kamu ya. Sudah, Pak. Sudah Sudah, dari tadi. Kan oke. saya tadi ikut Ngerti, Zoom. ngerti tentang apa Sebagian lagi? ngerti. Tentang cerita legenda. Mm-mm. Dan legenda cerita itu harus di ini ya Mas Kafid ya, ditwistkan ya. Plotnya harus diubah biar relevan dengan anak kecil. Coba bentar Mas Kafid biar tahu. Saya lihat punya kepercayaan kamu. eh Itu salah, Pak. nah, Saya iya enggak. kan. Jadi kamu harus bikin original story dulu ya. Plot kalau nggak plotnya saja kalau nggak sempat plotnya saja kamu tulis ya nggak apa-apa. Nah, ini masih salah ya sama kayak teman-teman kamu tadi. Cari aja satu cerita. Cerita apa? Goa Gembiang. Iya. Di mana ini, Nggih. Sarip? Dipacet. Di Pacet. Ada goa ya? Ada goa Nggih. Gembiang. Kalau lewat Di tepat di mana? tepatnya di jalan ini, Pak. Di apa? Rumah sakit Sumber Kelakah. Itu ke timur. Oh, yang kalau terus sampai ke ini pertigaan Amatul Ummah itu. Iya. Oh, enggak ya. Kalau Oh, kalau bukan. Amatul Ummah itu ke kanan, kalau ini ke kiri ya. Pertigaan itu ke kiri Nggih. sampai tembus pertigaan ke arah Trawas berarti. Iya. Nggih, betul, betul, Pak. Nah, melewati sungai apa sebelum sungai? Melewati sungai, Pak. Oh iya, itu ada jalan naik gitu. Nggih, betul. Ada gua di situ ya. Oh, enggak tahu. Ada. Belum pernah ya. Gua Gambiar. Ya, cerita rakyat itu boleh diusung. Tapi nanti ketika ini Mas Hafid, ketika untuk anak kecil biar relevan itu jangan sampai ada yang apa scene-scene atau plot yang bikin anak-anak takut kayak hantu gitu. Kemarin ada kakak kelasmu kan ada hantu itu Alfi itu. Nah ini saya belum tahu ceritanya. Dituliskan aja original story-nya bagaimana. Oh kayaknya ini ya story original story-nya ya Itu singkatan, Pak. Ringkasan. ringkasan. Yang orinya di bawah. Oh ini benar ini kalau ini plot twist-nya original story. Cave is seen as mystical and frightening. Terus kamu ubah kalau ternyata gua itu sumber dari kehidupan dan ada clean water, sumber gitu ya. Sumber air itu ya. Bersih. Betul. Berair. Terus, the story contains strong spiritual element. The story focus on environmental awareness. Ya betul ini. Ini betul ini. Kalau yang ini betul. Yang satu tadi salah. Ini original story-nya. Oh ini harusnya yang ditwist, Mas Hafid. Ya, twisted story gitu. Legend Legend of Goa Gembiang. Mm-mm. Ya, ini sudah lumayan ini. Kok bisa ini? Ada air panas di situ. As more tree dissipate, the forest started to dry up. Di Oh, anu. Udaranya semakin panas. Birds no longer Nggih. sang in the trees and the spring water slowly become smaller. Kenapa kok begitu? Oh, ini ya. They began cutting down the trees near the cave. Oh. Karena penebangan yang itu Penebangan. masih. Nggih, Mm-mm. jadinya banyak pan.
Mas. Oh ya, betul betul betul. Jadi karena penebangan sumbernya hilang gitu ya. Nggih. Nah, terus Mbak, what should we do? Nature only needs people who care for it after. Ah, betul, sudah betul. Jadi yang awalnya mistis jadi lebih gitu ya Mas Hafid ya, betul. Lah, kayak gini benar ini, benar, benar. Sudah, oke ini, benar. Ah, tinggal merapikan aja yang awal-awal biar nggak salah. Nah, sekarang kalau kamu sudah Itu paham, karena ya, nggak itu, Pak, nggak apa, tidak ngikuti apa, instruksi yang jenengan berikan di e-learning. learning. Ya, Jadi kurang, amburadul. kurang spesifik biar nggak ini ya. Nggak apa-apa, nanti yang penting tugasnya itu outputnya itu ya original story sama twisted story yang di plot yang sudah ditwist, dikasih gambar, dikasih bisa dikasih game, bisa dikasih apa link video pendek gitu boleh. Nah, itu yang tadi itu yang eh, child literature. Sekarang yang digital literacy mata kuliah hari ini nih, yang sekarang mata kuliah hari ini kita lihat Mas Abim ini nggak pernah kelihatan ya akhir-akhir ini. Mas Abim. Kurang tahu juga, Pak. Nah, yang ngumpulkan cuman kamu saja ini. Mas Abim nggak ngumpulkan ya. Nah, ini kan yang ngumpulkan kamu aja. Berarti Abim ini apa ini? Mm-mm. Coba saya cek cek dulu sebelum anu materi. Bentar, sabar ya. Iya, Pak. Nah, ini. Oh, kamu ambil tragedi Suicide di Cangar itu ya. Penulisnya Nggih. Hilda Melisa Rinanda. Intinya, summary-nya ada yang bunuh diri lah. Heeh. Ya kan? Ya, Pak. Terus analisisnya kok 51H? Iya lah. Coba sih instruksinya. Karena nggak tahu ini, Pak. Harus buat apa? Jadi pakai yang ini. Cari apa? Pakai cara dulu. Pakai analisis 5W1H. Itu loh. Ada instruksinya ya kamu saya lihatkan ya. Hubungkan berita itu dengan kondisi sosial, ya. Jadi kamu harus menjelaskan dari kacamata sosial. Sosial berarti masyarakat saat ini tuh loh. Ada kenapa kok banyak bunuh diri gitu loh. Nah, terus Iya. sosial ini kan kacamata masyarakat ya. Kalau etikal, etikanya apakah diperkenankan bunuh diri itu menurut etika itu loh. Terus menurut kacamata budaya, ya, menurut kacamata budaya. Kalau orang Jepang itu kan ada harakiri. Harakiri itu kalau ketika rajanya sudah meninggal, anak buahnya itu karena kalah perang dia membunuh dirinya sendiri pakai pakai katana itu. Kalau di Jawa adakah aspek aspek bunuh diri membenarkan bunuh diri gitu? Apakah diperkenankan bunuh diri itu di orang Jawa gitu? Dan kamu kritisi, kamu kasih critical dimension, kamu kritisi kenapa kok
bunuh diri ini menjadi tren. Nah, ini memang agak ini ya, agak berat karena saya open book ya Mas Hafid ya. Kalau tidak open book mungkin bisa lebih mudah. Nah, lah nomor ini yang pertama, kamu harus merevisi. Misalkan ya, saya contohkan tadi itu secara sosial, kita jelaskan pelan-pelan ya. Secara sosial Oke. mana tadi punyamu tadi kan? Oke, kalau aspek sosial, explain the social menurut kamu, menurut kamu Mas Hafid ya. Kenapa kok eh, hal ini menjadi viral? Apa kacamata netizen ini kenapa kok viral? Kalau menurut saya, kalau aspek sosial itu, kalau kita lihat dari masyarakat, ternyata sekarang laki-laki itu hidupnya semakin berat. Contoh misalkan ya, kamu ngomong aja, terus apa free ya free. Eh, Misalkan ya, kalau dulu orang laki-laki yang tidak bekerja, pengangguran, nggak punya uang itu kan namanya kan mukondo. Ya, kalau sekarang meskipun sudah bekerja dari pagi, pulang malam, gaji kan gitu-gitu aja nih. Dia rajin belajar, rajin bekerja, tapi gajinya kecil. Sama masyarakat juga bilangnya mukondo gitu. Masalah nggak punya uang misalkan, atau masih yang mau bunuh diri masih muda gitu ya, masih remaja kayak kamu, ditolak, nggak disetujui orang tuanya, terus putus asa bunuh diri. Nah, ini kalau dikaji dari aspek sosial, berarti masyarakat di Indonesia tolak ukur keberhasilannya itu secara sosial ya, tataran sosial itu adanya wealth, apa ada uang gitu ya, kekayaan. Nah, gitu. Yang menjadikan penyebab utama itu ternyata hal-hal yang berupa material. Nah, gitu. Nah, gitu harusnya kamu begitu analisisnya dari segi sosial. Terserah kamu ya, terserah kamu analisisnya Itu bebas ya, Pak? Apa ya? bebas. Pokoknya kan kamu punya wacana, ada diskurs di sana. Kayak kemarin, contoh ya. Contohnya Pak Akil kan mata uang, berita mata uang 75.000. Oh ternyata ideologi bangsa itu sekarang itu pembangunan. Bukan lagi budaya sama kekayaan alam ya. Kalau dulu kan mata uang kan ada kayak alam, gunung, terus tari piring, pahlawan nasional gitu kan. Sekarang tidak ternyata jembatan jadi identitas banget. Identitas bangsa itu ternyata jembatan. Nah, sama kayak gitu. Kamu harus menyimpulkan, kenapa kok anak muda sekarang itu gampang untuk FOMO gitu ya, gampang untuk putus asa dan bunuh diri gitu. Kenapa kok FOMO, Mas Hafid? FOMO itu kan singkatan dari fear of missing out ya. Mereka takut kalau Enggak. nggak update gitu ya. Tertinggal itu mereka takut, nggak update itu takut. Kalau nggak takut berarti mereka kayak kayak ini ya nggak punya identitas gitu. Bukan bagian dari sosial kalangan mereka. Nah, ngomong aja begitu. Ini analisis kritis ini. Nah, secara etika, tentu hal ini tidak diperkenankan, misalkan kalau etika ya. Nah, kamu tulis saja di karangan kamu itu. Etika orang bunuh diri tidak diperkenankan karena ini kan istilahnya itu kan menyerah dengan keadaan ya. Dia belum belum melakukan sesuatu tapi sudah menyerah duluan. Dia belum memahami seluruhnya tapi menyerah duluan. Putus asa ini kan dalam agama juga tidak diperkenankan. Dalam segi budaya di Jawa itu membunuh itu apapun alasannya
baik itu membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri, tentunya tidak diperkenankan. Hanya demi uang saja, materi, itu dia rela membunuh dirinya. Lah, kan tidak ada etika yang membenarkan. Etika itu membahas apa? Membahas truth, kebenaran. Membahas kebenaran. Apa, coba Pak Safid bilang ke Pak Iqlil, apa alasannya yang bisa dibenarkan orang itu membunuh dirinya sendiri atau membunuh orang lain? Cari. Kalau tidak ada, bilang. Tidak ada alasan sama sekali untuk seseorang untuk membunuh dirinya. Kira-kira apa yang difikirkan? Ini filosofi pemikirannya orang-orang yang bunuh diri. Kira-kira kenapa kok bunuh diri Mas Habib? Anak-anak muda itu. Terlilit terutama di atau kalau masalah kalau dari cinta kacamata saya atau mungkin masalah dari apa? Putus asa kenapa kok? hubungan. Kira-kira Kalau kalau dari kacamata saya mungkin ini, Pak. Pertama dari hubungan asmara, terus yang asmara, kedua ekonomi. ekonomi ya. Dua itu ya. Mm-mm. Karena kebanyakan yang saya lihat itu yang pertama pasti masalah percintaan. Masalah percintaan. Dan ada Kayak di hubungannya dengan ya, ekonomi juga. Uang gitu ya. kayak dirolak gitu ya. Oh iya. Karena Iya. Jadi sama kayak wanita ya. Wanita itu kalau lihat Instagram itu yang dilihat ungkapnya itu nggak hanya laki-laki ternyata. Ternyata kalau masalah asmara itu wanita itu yang dilihat kalau di Instagram itu ya. Laki-lakinya itu perfect, baik hati, punya uang, mapan. Kalau di Instagram itu loh. Terus ya, selalu bikin bawa apa perhatian, bawa buket bunga. Mereka tidak mengerti realitas yang sebenarnya bagaimana. Iya kan? Kalau kebanyakan lihat Instagram itu kan begitu. Dan itu ya, pembodohan. Sulit sekali pada kenyataannya, Mas Hafid ya. Sulit sekali orang itu menjadi kaya itu sulit sekali. Sulit sekali menjadi kaya itu sulit sekali. Kenyataannya itu. Tapi karena kenyataan mereka itu tidak di dunia nyata, tapi di dunia Instagram, di dunia maya tentunya etikanya akan jauh berbeda. Perilakunya dia memperlakukan lawan jenis itu terlalu akan mengarahkan ke kok apa imajinasinya dia di dunia maya bersama-sama kayak kayak drama-drama Korea gitu lah. Nah, itu kesalahannya kompleks ya. Karena masalah asmara yang wanita itu menuntut lebih, ekspektasinya nggak sesuai dengan realita, akhirnya ada ini ya putus asa bunuh diri. Iya. Dan secara budaya ini sudah memang sangat masif ya bunuh diri ini. Dan ini sama kayak Jepang di masa zaman dahulu ya. Sama di Jepang itu karena orang itu takut menjalin asmara, itu rata-rata orang itu single, nggak mau menikah. Kalau menikah nanti tentunya ada biaya yang dihidupi, ada kantong-kantong yang harus di kebutuhan. Padahal kebutuhan semakin meningkat ya, dolar semakin naik gitu ya, harga-harga semakin naik semua gitu. Tapi gajinya tetap, akhirnya nggak mau dia menikah, nggak mau menikah. eh nggak, karena nggak mau menikah, tentunya nggak mau punya anak gitu. Nanti pelan-pelan Indonesia seperti itu. Kalau dibiarkan, kalau ada sikap dari pemerintah tentunya ada perbaikan, manajemennya baik baik bagus, terus apa apa bahan-bahan pokok itu murah-murah tentunya akan membaik dengan sendirinya. Ya gitu. Kalau Mas Hafid nanti begitu harusnya dijelaskan sedetail mungkin aspek-aspek. Menurut kamu bagaimana ketika melihat berita itu menurut kamu bagaimana? ya siap.
Analyze one real example where a person may be digital, digitally skilled but not digitally literate. Jadi ketik kalau kamu yang kamu ambil itu berita bunuh diri, berarti dia itu paham, anak ini paham caranya membuat, dia itu apa teknologi itu paham lah gitu ya, teknologi paham, punya TikTok, punya Instagram. Tapi dia ikut-ikutan gitu ya. Sikap yang dia tunjukkan tidak ada visinya. Anak ini tidak ada, yang bunuh diri ini tidak ada visinya. Dia ikut-ikutan. Nah, itu namanya not, not digitally literate atau illiterate, buta aksara. Meskipun dia bisa baca tulis, bisa Instagram, bisa YouTube, sosial media yang lain, TikTok gitu ya. Tapi dia itu ikut-ikutan. Akhirnya kan namanya kan FOMO gitu kan. FOMO mau bunuh diri, ikut bunuh diri gitu. Seolah-olah tidak ada solusi yang lain gitu. Nah, ini contohnya yang tadi itu ikut-ikutan itu sudah digitally illiterate. Explain the danger of reducing digital literacy into technology mystery only. Nah, ini nomor tiga ini kamu harus menjelaskan kalau anak-anak Bahayanya. SMA itu mahir main CapCut ya di TikTok itu ya, terus mahir dalam membuat video yang agar viral. Apa ini dampaknya? Nah, kalau contohnya begini. Kalau yang saya ketahui, misalkan begini contohnya. Misalkan berita lain ya yang viral. Misalkan Senin besok ini kan anak-anak kakak kelasmu kan ke Cendono, misalkan. Oke. Cendono itu dibuat viral sama teman-teman kakak kamu itu. Dia bikin konten tentang Cendono yang bagus lah. Lah, karena viral, efek sampingnya dia nggak tahu. Akhirnya apa? Sabtu Minggu Cendono itu parkirannya membludak. Antriannya Oke, untuk over. masuk membludak. Sampah menumpuk karena nggak ada yang membersihkan. Alam semakin rusak. Nah, misalkan begitu. Itu kalau tidak dibarengi dengan literasi digital tentang lingkungan yang baik. Dia tidak mengerti dampaknya bagaimana. Dia bisa CapCut bikin wisata itu viral bisa, tapi dampaknya tidak diukur, kontrolnya nggak difahami oleh anak-anak, gitu ya. Harusnya ketika sudah viral, dia juga buat video lagi untuk membatasi pengunjung. Kayak sekarang kan Arjuna Ulirang itu kan dibatasi pengunjungnya ya, war tiket gitu. Ini contoh ya, contoh. Ketika tidak dikontrol, tentunya akan danger. Lah sama kayak di Cangar itu, beritanya kamu itu ya. Ketika tidak ada pihak apa relawan atau pemerintah yang memperhatikan masalah ini, tentunya anak-anak muda semakin banyak yang di sana, yang ke Cangar gitu ya. Gitu. Itu pertanyaan nomor satu itu kamu jelaskan sedetail mungkin. Bisa pakai AI, bisa pakai Google gitu. Tolong ditulis ulang. Nomor dua, saya jelaskan. Sosial media itu kan ini framing, tahu framing? Framing itu mengarahkan. Contoh ya, contoh. Buzzer. Ada buzzer-buzzer yang pro dengan Pak Prabowo. Tentunya akan menggiring opini. Kalau ketika rupiah, ada berita ya, rupiah melemah, dolar menguat. Akhirnya rupiah itu 17.000 berapa gitu ya kan ya. Safet ya, misalkan ini. Lah, biasanya media yang pro dengan Prabowo itu menggiring opini, mengkonstruksi sebuah berita, ya, untuk agar bisa membenarkan rupiah ini lemah ini apapun caranya biar rupiah ini biar nggak dihujat netizen Prabowo ini, saya harus bikin berita yang intinya dampak positif tentang rupiah melemah tanpa melihat negatifnya sama sekali. Itu namanya mengkonstruksi sebuah berita, opini, lifestyle dan lain-lain itu ini. Nah, saya minta kamu itu choose one social media phenomenon, ya fenomena sosial di sosial media yang kamu pernah observe. Contohnya itu ya,
cancel culture, flexing culture, online activism, fan war. Tahu fan war? Fans war tahu nggak? Nah, supporter itu, Mas. Pak. Contohnya kamu tahu Isyana Sarasvati dengan satunya siapa yang eh, sama yang cantik itu? Iswana Sarasvati sama Raisa, tahu nggak? Nggak tahu. Dua itu di sosial media itu dibanding-bandingkan, gitu. Dibanding-bandingkan sama sama Iswana Sarasvati dibanding-bandingkan sama Raisa. Kok lagunya kok mirip, ininya kok mirip, dibanding-bandingkan gitulah. Enak yang inilah. Ketika kubu ini fansnya Iswana nggak terima, kubu Raisa menyerang. Raisa nggak terima, kubunya Iswana menyerang juga, gitu. Jadi ini namanya fans war. Sama kayak Prabowo, kubu yang pro dengan Prabowo, nah, tentunya membaik-baikan, terus menyindir yang sebelah yang tidak pro dengan Prabowo. Yang kubu yang tidak pro tentunya yang akan menjelek-jelekan saja tanpa melihat positif sama sekali di Prabowo sebaliknya. Nah, gitu kan? Ya, Hmm. Prabowo itu kan presiden ya. Nah, ada yang kayak akun-akun yang pro banget kayaknya Benix gitu ya. Ada yang netral kayak Ferry Irwandi gitu. Dan ada yang sangat kontra, lihat Prabowo itu sudah kayak salah semua gitu. Ada, itu namanya fans war. Nah, kamu harus pilih satu itu. Berita yang sekarang viral apa gitu. Terus kamu analisis bagaimana eh atau 10 menit lagi habis nanti ditunggu 10 menit terus saya kasih link lagi ya Mas Afid ya. Ya, Terus Pak. kamu harus menganalisis bagaimana platform digital itu membentuk perilaku manusia. Ya, contoh tadi itu kan akhirnya karena dibanding-bandingkan ya antaranya Iswana Sarasvati dan saya tadi Aisyah. nyanyi apa Raisa, Aisyah. Raisa. Akhirnya mereka ini bikin lagu duet bareng berdua gitu. Nah, gitu. Terus kalau Prabowo misalkan, karena eh, ini cepat sekali ya netizen itu ya. Ketika ada yang membaik-baikan Prabowo, terus ada yang jelek-jelekan Prabowo, dampaknya itu orang itu menganggap Indonesia kalau jelek aja ya, menganggap Prabowo itu jelek aja. Indonesia itu akan semakin chaos, akan semakin gelap ya. Kemarin dulu-dulu juga kan Indonesia gelap awal-awal Prabowo jadi presiden kan Indonesia gelap hashtagnya. Akhirnya orang-orang anak-anak muda itu keluar negeri semua. Itu kan human behavior. Padahal ya nggak semudah Iya. itu. Memimpin sebuah negara itu nggak semudah itu. Ada faktor eksternal sama internal. Kalau hanya negatif saja tentunya semakin kacau kan. Indonesia kan semakin tidak menentu. Padahal ya kita yang nggak berimbas ketika ada Indonesia gelap, kita juga masih makan. Nah, sebelum Indonesia Prabowo, misalkan Mas Hafid ya, sebelum Prabowo jadi presiden, yang miskin ya tetap miskin. Sebelum Prabowo jadi presiden loh, kan masih banyak orang miskin kan. Ya. Prabowo jabat masih tetap miskin kan. Nah kan nggak ngefek kan. Nah gara-gara ada yang menggiring opini, memframing sebuah berita, orang miskin-miskin ini bersatu. Ada pergerakan demo gitu ya, kerusuhan kemarin ketika Indonesia gelap itu ada yang terbunuh juga kan anak-anak mahasiswa di Surabaya sama di Iya. Jakarta kan ada yang meninggal lah. Maksud saya itu kamu gitu. Nah, analisis seperti itu. Terus nomor dua, how algorithms influence what people believes. Bagaimana bisa seorang influencer ini, bagaimana caranya seorang influencer ini itu agar dipercaya banyak orang. Algoritmanya bagaimana? Menurutnya Mas Hafid misalkan, sekarang yang viral apa yang viral? Berita sekarang yang viral apa? Ini ngomong literasi digital ya. Sekarang yang viral Ya, apa? pastinya yang dolar, ya apa, rupiah itu naik, Nah, Pak. rupiah naik kan, rupiah bisa naik terus dolar itu kuat gitu ya. Oke. Kamu caranya gimana
meyakinkan netizen gitu ya. Kalau rupiah lemah ini baik. Caranya bagaimana? Algoritmanya gimana nih? Kamu apakan, Mas Hafid? Ketika kamu misalkan pro Prabowo gitu ya. Kamu menggiring opini kalau rupiah melemah ini justru baik. Alasannya apa kira-kira Mas Hafid? Mungkin nggak berdampak ke masyarakat sendiri sih, Pak. Ah, masih kurang. Jadi tadi pagi saya lihat itu ternyata rupiah melemah itu ya. Berarti kan dolar menguat itu ya. Ternyata ada yang pro Prabowo yang bilang begini. Justru kalau rupiah melemah, barang-barang di Indonesia, produk-produk Indonesia itu akan semakin murah. Betul Mas Hafid? Betul kan? Iya kan? Oke. Justru akan karena murah, investor-investor akan melirik. Akhirnya belilah barang di Indonesia. Contoh ya, sepatu di Indonesia misalkan, yang harganya awalnya itu 200.000, karena dolar ini menguat, rupiah ini melemah, menjadi Ya, melemah. 150.000 misalkan. Iya kan? Iya kan? Untung Ya, dong, untung dong. Nah, hal-hal yang seperti ini dijadikan alat bagi yang memframing pro. eh, yang pro Prabowo ini agar setuju kalau rupiah itu dilemahkan. Faktanya apa, Mas Kafid? Faktanya. Tahu enggak faktanya apa? Katanya barangnya itu impor, Pak. Jadi pakai dolar. Betul. Semakin enggak semakin baik, malah semakin buruk. Jadi Oke. eh, sama gini yang saya lihat itu. Prabowo itu sengaja melemahkan rupiah. Biar apa? Barang-barang itu murah semua. Nah, ini hal-hal yang salah ya. Menurut saya itu ada benarnya, tapi ada juga salahnya. Salahnya seperti ini. Tentunya melemahkan uang rupiah itu dilakukan ada beberapa syarat ya. Syarat pertama, kalau negaranya itu terlalu overpower, kayak Jepang misalkan ya. Jepang ini kan eh, mahal sekali, terlalu kuat, mata uangnya itu terlalu kuat, mahal sekali. Akhirnya apa? Dampaknya produk-produk lokal itu jarang ada yang beli karena mahal, ya kan? Jepang ini kan negara Iya, maju kan. Nah, akhirnya sama. dia memberikan 0% orang yang mau membeli, suku bunganya itu sampai 0% gitu. Kolateralnya itu sampai 0%. Tentunya hal ini menjadi apa? Menjadi barang-barang di Jepang itu apa diburu orang. Sudah kualitasnya sudah baik, harganya juga murah. Kalau di Indonesia tidak. Barangnya itu memang kurang berkualitas dan terlampau murah. Jadi orang itu akan curiga. Orang itu akan curiga ketika kamu beli beli soto misalkan, harganya pasarnya itu kan 10.000, loh, kok dijual 5.000 gitu. Nah ini kan fakta yang harus di ini. Tapi bisa jadi semua orang itu pro kontra ya, semua berita itu pro kontra, semua bisa ditwist, bisa di ini kan, di framing kan. Algoritmanya muncul ketika yang viral sekarang apa itu dimanfaatkan. And whether social media encourage authentic communication or performative behavior. Jadi meskipun sosial media itu mendukung ya authentic communication sama performance, tapi kalau menurut kamu ya nomor 3 ini ya, sosial media itu kan mendukung ya perilaku-perilaku yang baik, komunikasi yang baik, apa perilaku-perilaku yang baik. Tapi kamu lihat faktanya sekarang, justru yang viral itu yang tidak baik, kayak Jule misalkan, iya kan? Kayak Jule. Justru eh, yang hal-hal yang seperti itu ini eh, Viral. yang viral. Coba kamu lihat komentar ketika ada berita misalkan apa ya? Berita apa ya? Coba sekarang saya tak lihat di.
Kita lihat ya di TikTok misalkan. Di apa Instagram atau di TikTok ya? TikTok aja ya. Bisa nggak ya diakses lewat internet ya? Baik lewat eh, apa laptop ya? Coba yang muncul pertama apaan? Jangan-jangan drama Cina. Lihat komentarnya itu justru kalau komentarnya kepingin banyak yang nge-like sama yang kasih komen, itu yang kontradiktif. Oh ini apa ini? Nah, yang viral, yang like-nya yang banyak ya. Yang like-nya yang banyak ya. Ini apaan nih? Misalkan 3,5 M. Lumayan ini. Memutuskan pulang kampung setelah 10 tahun di Taiwan. Coba komennya Mas Hafid. Justru yang komennya itu yang komunikasinya dan behaviornya yang bertentangan. Justru malah like-nya banyak. 10 tahun di Taiwan dia pulang masih hidup aja sudah bersyukur loh. Kan kayak gini-gini yang justru malah di like. Ini kan ini kan apa kayak menghina gitu kan. Coba yang lain. Coba yang lain. Kok nggak bisa di-scroll? Oh ini iklan ini. Coba yang lain. Yang komennya pokoknya yang agak banyak lah. Kok nggak ada musiknya ya? Nggak kedengaran musiknya ya? Ini apa lagi? Loh, yang like banyak ya.